Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalam 'alal muayyidi bi burhanil Qur'an, Muhammadin sayyidil urfan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di dalam bulan suci Ramadan, dahulu Nabi pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Yang artinya, jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sabda ini diucapkan oleh Nabi tidak dalam ruang yang kosong. Artinya, sabda ini memiliki latar belakang historis. Ada sebab kenapa Nabi mengatakan idza jaa Ramadan dan seterusnya tadi. Apa historisnya? Apa yang melatar belakanginya sehingga Nabi mengatakan demikian? Dahulu, setiap kali bulan Ramadan datang, kaum muslimin dan muslimat saat itu sangat sibuk dengan ibadah mereka. Katakanlah, dari sejak pagi sampai pagi lagi, mereka penuh hari-harinya dengan perbuatan-perbuatan yang sangat berkualitas. Mungkin kalau boleh diilustrasikan, pagi hari mereka sudah melakukan tadarus Al-Quran. Siang harinya mereka sudah berkumpul di hadapan Nabi untuk mendengarkan ceramah-ceramah Nabi. Di antara mereka ada yang melakukan diskusi keagamaan, kajian keagamaan, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Mereka itu lakukan sampai datangnya waktu siang hari. Ketika di sore hari mereka melakukan ibadah sosial, menyantuni fakir miskin, mengasihi yatim piatu, berbagi dengan sesama, dan semacamnya, sehingga mereka lakukan sampai waktu berbuka. Selesai waktu berbuka, di malam hari mereka melakukan qiyamul Ramadan, melakukan sholat malam. Mungkin sekarang yang disebut dengan sebutan sholat tarawih. Juga mereka melakukan ibadah-ibadah makhdhah yang lainnya, sampai datangnya waktu sahur. Sampai bertemu dengan pagi kembali, mereka meneruskan tadarus Al-Quran dan seterusnya. Melihat fenomena umat Islam saat itu, Nabi SAW kemudian mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah,
Wah, kalau begini keadaan umat Islam di bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hadis ini sebenarnya sangat metaforis. Ini adalah bahasa kiasan. Jadi kalau kita bertanya, kenapa di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka? Ya karena tadi seluruh perbuatan umat Islam saat itu adalah perbuatan-perbuatan menuju surga, membuat pintu-pintu surga layak untuk dibukakan bagi mereka yang sibuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan itu. Lalu kenapa pintu-pintu neraka ditutup? Ya karena saat itu di bulan suci Ramadan tidak ada umat Islam yang mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan berbuat dosa, karena mereka terlalu sibuk dengan berbuat baik. Sehingga seolah-olah pintu-pintu neraka itu ditutup. Jadi yang menutup pintu neraka adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan umat Islam saat itu. Dan otomatis karena mereka sibuk dengan perbuatan baik mereka, sehingga dikatakan di sini setan-setan dibelenggu. Maksudnya setan sudah tidak punya lagi kesempatan, tidak ada lagi ruang yang bisa dimasuki oleh setan untuk memperdayakan umat manusia ke lembah dosa. Jadi sekali lagi, inilah yang disebut dengan historis latar belakang sosial umat Islam pada saat datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi, itulah sebabnya Nabi kemudian berkomentar seperti apa yang disabdakan tadi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ada pesan moral yang penting untuk kita camkan, untuk kita perhatikan dari hadis Nabi yang barusan tadi. Hadis ini sebenarnya ingin mengingatkan kita betapa besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan ini, yang mungkin rahmat ini tidak diberikan oleh Allah di bulan-bulan yang lainnya, sehingga kemudian wajar dan layak bahwa kita sering menyebut bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Salah satu rahmatnya adalah di bulan Ramadan ini umat Islam, jangankan mereka berbuat banyak tentang kebaikan, sedikit saja kita melakukan kebaikan, yang sedikit itu sudah cukup untuk bisa membuka pintu-pintu surga. Apa ya kebaikan yang sedikit itu? Mungkin kalau boleh kita contohkan, kebaikan yang sedikit itu adalah misalnya kita mengambil sampah atau mengambil duri di jalan. Perbuatan mengambil duri, mengambil sampah itu selama ini kan nampaknya dipandang oleh banyak orang sebagai perbuatan kecil, perbuatan yang remeh. Tapi perbuatan yang dipandang sedikit ini kebaikannya, dipandang kecil kebaikannya, dipandang remeh,
Jika itu dilakukan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, maka perbuatan itu sudah membuat futihat abwabul jannah, dibukakan bagi pelakunya pintu-pintu surga. Bayangkan, bukan hanya satu pintu, tapi abwabul jannah, pintu-pintu surga. Seolah Allah ingin mengatakan, kalau ada orang yang berbuat baik seperti itu, maka Allah ingin mengatakan atau mempersilahkan untuk memilih pintu surga yang mana saja. Padahal perbuatannya adalah perbuatan kebaikan yang mungkin sekarang dianggap sebagai perbuatan kebaikan yang kecil, yang remeh. Tapi dahsyat, bulan Ramadan memberikan peluang bagi orang yang berbuat baik seperti itu, peluang untuk bisa membuka pintu-pintu surga. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau perbuatan baik sekecil itu, atau mungkin dianggap seremeh itu, sudah bisa membuka pintu-pintu surga, apalagi kalau perbuatan baik itu demikian besar dan banyak, tentu akan lebih sangat mudah lagi untuk berpeluang memasukkan kita ke dalam surga. Kalau boleh saya contohkan perbuatan baik yang sangat besar saat ini adalah mematuhi kebijakan, mematuhi peraturan yang terkait dengan virus corona yang sedang menyebar sekarang ini. Menurut saya ini adalah perbuatan baik yang sangat besar, perbuatan baik yang sangat banyak manfaatnya kalau aturan ini dipatuhi. Tapi kan ternyata tidak mudah untuk bisa mematuhi peraturan ini. Misalnya peraturan bahwa untuk sementara waktu kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, atau tidak melakukan sholat Jum'ah dan menggantinya dengan sholat duhur, atau sekarang kita sebaiknya tidak melakukan tarawih berjamaah di masjid. Tidak mudah orang bisa patuh menjalankan peraturan seperti ini. Buktinya ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Banyak umat Islam yang tidak terima dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Bahkan bukan hanya membangkang, ada yang kemudian mengatakan yang bukan-bukan terhadap aturan dan kebijakan seperti ini. Jadi untuk bisa taat terhadap peraturan pemerintah saat ini, kebijakan yang terkait dengan COVID-19 ini, yaitu berupa agar melakukan jarak, agar tidak berkerumun dan sebagainya, termasuk di dalamnya akhirnya masuk masalah sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ini bisa kita patuhi, itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Insya Allah kalau ini dilakukan adalah sangat mungkin untuk futihat abwabul jannah, dibukakan
pintu-pintu surga. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam Ramadan tahun ini kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan terima kasih ini dalam bentuk memanfaatkan Ramadan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah Ramadan sekarang ini untuk bisa membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.